Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, an ausila ila qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menyambung silaturahim dengan kerabat zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbu ilayya, lebih aku sukai, lebih aku cintai, min an ausila ila qarabati, daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Yang bicara begitu adalah orang yang dijanjikan Allah Ta'ala masuk ke dalam surga, al-ashrah al-mubasyaruna bil jannah, 10 di antara sahabat Nabi yang dijamin masuk dalam surga Jannatul Firdaus. Dan bil khusus lagi masuk surga itu ada dari pintu Babur Rayyan, ada dari pintu Babus Shalah, ada dari pintu Babul Jihad. Tapi ada seorang sahabat kata Nabi masuk surga min haitsu sya'a, dari pintu mana saja yang dia sukai. Di antara sahabat Nabi yang masuk surga sesuai pintu mana yang dia sukai adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Meskipun begitu dia berkata, aku lebih suka menyambung silaturahim dengan kerabat keluarga Rasulullah daripada menyambung silaturahim dengan keluargaku sendiri. Maka Abdul Somad datang ke Sampit, Kota Waringin Timur, Kotim. Salah satunya adalah menyambung silaturahim dengan zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para habaib yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada manusia ini yang mengalir darah Nabi dalam dirinya, tapi ada satu lagi darah Nabi tidak ada mengalir, tapi di mereka disebut dengan pewaris para nabi, yaitu yang di dalam hati dan pikiran mereka ada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah yang disebut dengan al-ulama warasatul anbiya. Maka dua-duanya ada di sini. Habaib ada, ulama ada. Abdul Somad pencinta habaib dan ulama. Bukan banyak juga beberapa orang nanya saya, Ustaz Somad zuriat Nabi, Nabi Adam ya, gitu saya. Nabi Muhammad tidak. Tapi insya Allah saya mudah-mudahan diakui menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena amal saya, bukan karena doa saya, tapi karena amin yang keluar dari mulut hamba-hamba yang dicintai Allah. Tidak tahu entah dari bibir yang mana doa itu menembus pintu-pintu langit. Itulah makanya kita selalu meminta doa orang. Hidup ini cuma dua, meminta doa, didoakan, mendoakan. Ada kalanya kita mendoakan, ada kalanya didoakan. Tapi saya yakin hidup saya lebih banyak didoakan oleh orang-orang soleh. Hadir pula bersama kita pada kesempatan yang mulia ini anggota DPD RI. Dulu saya kalau melihat DPD itu adalah puncaknya, karena itu hanya ada di pusat Jakarta, tidak ada DPD kabupaten, DPD RI. Tapi kalau duduk bersama DPD RI dari Kalimantan Tengah ini, duduk bersama beliau seperti tidak DPD, seperti orang biasa saja. Kadang saya lupa kalau beliau anggota DPD. Nah itu. Jadi sejak bertemu beberapa tahun yang lalu, kemudian tahun lalu saya datang kemari dibawa beliau ke Kota Waringin Barat, tabligh akbar ramai sekali. Sampai hari ini beliau tidak banyak berubah, tetap seperti biasa, tawaduk, rendah hati, tetap bicara ingin nikah sekali lagi tapi nggak jadi-jadi. Jadi masya Allah. Tolong nanti kalau mau diupload ke itu yang tadi dibuang. Saya alhamdulillah menyampaikan tausiah ini dari pulau terujung kilometer 0. Kilometer 0 di Pulau Sabang sampai ke Sorong, Papua. Lalu kemudian di beberapa di luar negeri sempat datang, ada yang bisa, ada yang cuma sampai airport, ada yang diusir, macam-macam. Jadi untuk mengingat itu kadang sulit, karena satu hari kadang pengajiannya bisa beberapa kali, jadi nggak ingat semua. Jadi yang beberapa yang kita ingat yang berkesan itu sesuatu yang unik, yang aneh. Di antara yang berkesan di antara seluruh tempat tausiah itu di Kalimantan Tengah ini, karena di situ satu-satunya
dijemput, disetir, disupir langsung oleh gubernur itu di Kalimantan Tengah. Nah itu, jadi mudah ngingatnya. Kadang namanya lupa, wajahnya lupa, tapi kalau ditanya orang, itu dulu ada itu yang disupir, setir langsung sampai hari ini. Nah itu, sampai tadi beliau yang setir langsung. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, dijadikan Allah kekuasaannya dipakai untuk menolong agama Allah, untuk mengangkat derajat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena kata Nabi SAW, sab'atun, 7 golongan, yuzilluhumullah, yang akan dapat naungan Allah di padang mahsyar yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara yang 7 itu, yang pertama adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Mudah-mudahan Kalimantan Tengah diberikan pemimpin yang adil dan amanah. Kemudian hadir pula bersama kita Haji Fauzan, beliau putra asli dari Sampit, lalu kemudian diberikan Allah SWT kesempatan, diberikan Allah rezeki, diberikan Allah umur panjang, mendampingi para habaib dan ulama berdakwah, termasuklah kunjungan saya kali ini. Lalu kemudian Haji Awai, yang sudah bersusah payah, insya Allah segala tetes peluh keringatnya dibalas Allah SWT. Tentu yang terkhusus adalah Bapak Bupati, karena bagaimanapun juga kalau tidak ada izin kita tidak bisa datang. Beberapa pengajian saya batal karena Bupati tidak memberikan izin, padahal saya sudah mengurus rapid test. Jadi para habaib dan ulama tidak perlu takut, karena saya tidak akan mungkin bisa sampai kemari kalau tidak lulus rapid test. Fit and proper test mungkin nggak lulus, tapi rapid test lulus insya Allah. Nah, hari ini tidak pernah di skenario kan, tidak pernah direncanakan bahwa pada hari santri nasional 22 Oktober saya akan berada di Sampit. Itu tidak pernah terpikir di kepala saya, tidak pernah saya programkan. Tapi rupanya nun wal qalami wa ma yasturun, demi qalam, dan dituliskan oleh qalam. Rupanya tertulis di Lauhil Mahfuz, Abdul Somad, pada hari santri nasional kau akan berada di kota Waringin Timur, tepatnya di Sampit. Ustaz Somad jangan terkejut nanti kalau kita bersempit-sempit, karena memang kotanya Sampit. Ustaz, biasanya kan hari santri nasional di stadion, di lapangan pondok pesantren, di depan orang banyak, tablik akbar. Ini hari santri nasional khusus. Saya tidak berhadapan dengan santri-santri, tapi saya berhadapan dengan pawangnya santri-santri. Berhadapan dengan santri belum tentu didengar santri. Berhadapan dengan santri, ustadznya ceramah, santrinya belum tentu mau dengar. Tapi kalau sudah berhadapan dengan pawang santri, selesai, aman. Baik dalam masalah ini, berhadapan dengan pawang-pawang ini dalam segala hal. Masalah kajian, pawang penting. Masalah ekonomi, pawang penting. Apalagi masalah politik. Tapi karena kita bukan masalah politik, tapi politik ini penting. Oleh sebab itu maka kehormatan yang luar biasa. Tentara-tentara yang gagah perkasa, polisi-polisi dengan seragam yang tegap, yang berotot, yang hebat, itu tidak bisa bergerak kalau tidak ada ruh. Betul? Kalau tidak ada ruh, mereka hanyalah jasad terbujur kaku. Kita takbirkan 4 kali, usolli ala hazihil janazah, arba'ah takbiratin. Kalau untuk lebih contohnya lagi, mobil mahal harga 2 miliar, kalau mesinnya nggak hidup, hanya besi rongsokan yang dijual kiloan, nggak ada nilainya. Oleh sebab itu saya berikan umpama tadi mobil supaya tergambar. Mobil dimuliakan orang, disayangi. Berapa banyak mobil lebih dulu dicuci mobilnya, malah yang punya belum mandi, saking sayangnya. Tapi begitu mesinnya tidak hidup, sudah dipanggil berapa teknisi, enggak juga, karena mobil ini ternyata limited edition. Di dunia cuma ada 2, satu di Amerika, di rumahnya Donald Trump, yang satu lagi di Sampit.
Sudah dipanggil semua tukang di Kalimantan Selatan, servis, nggak bisa hidup. Akhirnya ditelepon di pabrik aslinya di Amerika, ternyata dikasih tahu ini ngidupkannya cuma tepuk tangan aja. Udah nggak pakai kunci, nggak pakai mesin, nggak pakai remote lagi. Nah, jadi memang ini saya kasih satu perumpamaan, begitulah agaknya hidup manusia ini. Jadi kita ini yang menghidupkan kita ini Abdul Somad, dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut ini hanyalah calon jenazah yang akan mati menghadap Allah. Lalu kenapa masih bisa tegak berdiri di hadapan orang-orang mulia ini? Karena masih diberikan Allah detak jantung. Maka kata Nabi, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad ini ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal, sekepal, segenggam ini baik, maka yang lain ikut menjadi baik. Tapi kalau dia sudah rusak, maka yang lain ikut menjadi rusak. Secara zahir dan batin itu memang yang dikatakan Nabi. Yang paling ngerti ucapan Nabi ini adalah dokter. Makanya penyakit yang paling ditakuti ya penyakit segumpal ini, penyakit jantung.